Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Kelaparan Rohani, belajar dari roti sapi. Ada suatu kisah sederhana tetapi menohok hati tentang seorang pria bernama John Gillick yang berjalan puluhan mil di tengah salju tebal di Michigan. Salju saat itu bisa setinggi 4-5 kaki. Ia berjalan dengan sepatu salju, tubuh lelah, tenaga terkuras, dan perut kosong. Saat akhirnya tiba di rumah, tidak ada siapapun. Istrinya pergi. Rumah saudaranya juga kosong. Ia benar-benar kelaparan. Di dapur ia menemukan sebuah kue besar, hangat, baunya harum, mirip roti jagung. Tanpa pikir panjang, ia memakannya sampai habis. Rasanya aneh, ada gumpalan-gumpalan yang tidak biasa. Tetapi karena lapar, semuanya terasa bisa diterima. Tidak lama kemudian saudaranya pulang dan berkata, "John, kamu tidak makan itu kan?" "Itu apa?" tanyanya. "Itu roti untuk sapi. Kami menggiling tongkol jagungnya. Itu makanan ternak. Terlambat, sudah habis." Cerita ini lucu dan tragis, tetapi juga maknanya sangat dalam. Karena disitulah kita belajar suatu kebenaran besar. Lapar mengubah cara seseorang menilai makanan. Saat seseorang benar-benar lapar, yang biasanya tidak layak dimakan pun bisa terasa enak. Dan disitulah pelajaran rohaninya dimulai. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius 5 ayat 6. Perhatikan, Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang tahu banyak, atau yang rajin beribadah, atau yang punya pelayanan. Ia berkata yang lapar dan haus. Karena lapar itu bukan soal pengetahuan. Lapar adalah dorongan dari dalam. Lapar adalah kesadaran bahwa aku butuh Tuhan, bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Masalahnya hari ini, banyak orang tidak lapar, bukan karena Tuhan tidak tersedia, tetapi karena hati sudah terlalu kenyang oleh hal-hal lain. Kenyang oleh aktivitas, kenyang oleh rutinitas rohani, kenyang oleh pengetahuan, kenyang oleh kesibukan. Padahal rasa lapar rohani adalah anugerah. John Gillick pernah berkata bahwa kelaparan adalah salah satu kekuatan terbesar yang ia kenal. Bangsa-bangsa bisa dikendalikan ketika lapar, tetapi saat kelaparan mencapai puncaknya, akan muncul dorongan yang tidak bisa dihentikan. Begitu juga secara rohani, orang yang benar-benar lapar akan Tuhan tidak akan pilih-pilih. Firman sederhana pun bisa mengubah hidupnya. Doa singkat bisa menggetarkan hatinya. Ibadah yang biasa pun bisa menjadi perjumpaan ilahi. Sebaliknya, orang yang tidak lapar bisa duduk dalam ibadah yang penuh urapan
namun tetap kosong. Yesus tidak menjanjikan kepuasan bagi orang yang sekedar hadir. Ia menjanjikannya bagi mereka yang lapar dan haus. Dan kelaparan rohani itu mencakup segalanya. Lapar akan kebenarannya, lapar akan hadiratnya, lapar akan kehendaknya, lapar akan hidup yang benar, bukan sekedar terlihat benar. Kebenaran Allah bukan hanya untuk roh kita. Ia ingin memenuhi pikiran kita, mengatur emosi kita, menuntun keputusan kita, menguduskan relasi kita, mengalir dalam pekerjaan dan bisnis kita. Disitulah hidup menjadi utuh. Kadang kita berpikir, mengapa aku tidak mengalami kepuasan rohani? Jawabannya sederhana, mungkin karena kita belum cukup lapar. Tuhan tidak pelit, Ia tidak menahan dirinya. Yang sering terjadi, kita terlalu kenyang oleh hal lain. Dan menariknya, Tuhan tidak pernah memaksa kita lapar. Ia hanya berjanji satu hal. Jika kamu lapar dan haus akan kebenaran, kamu pasti dipuaskan. Bukan mungkin, bukan semoga, tetapi pasti. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan mau mengenyangkan aku, tetapi seberapa lapar aku akan Dia. Mari kita renungkan dan menjawabnya. God will pass over 1,000 people just to touch one who is hungry. Quotes dari Smith Wigglesworth. Tuhan bisa melewati 1,000 orang hanya untuk menjamah satu orang yang lapar akan Dia. Quote dari Smith Wigglesworth. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.